Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan wa nafa'an nabi wa ulumihi bidarain. Allah memberikan manfaat kita dengan keilmuan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani ini, dan kita teruskan memberikan faedah bagi kita dan sekeliling kita dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Amin. Dan menjadikan qurbah selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, wa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man putiha lahu babun minal khairi fal yantahijhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa putiha lahu, dibukakan baginya, babun minal khairi, pintu-pintu kebajikan, fal yantahijhu, maka hendaklah bersegera dia, fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu, mata kapan, yughlaqu anhu, pintu-pintu kebaikan itu ditutup baginya. Wah, ini luar biasa ya riwayat hadis ini. Bagaimana kita seharusnya bersegera mengambil pintu kebaikan itu apa di hadapan kita. Jangan dilewa-lewakan, jangan dianggap remeh keadaan itu. Bagaimana beliau menisbahkan hadis ini dengan maksud beliau dalam ilmu ma'rifatullah. Kita bacakan perkataan beliau. Ya qaumi, wahai murid-muridku. Nah, ini murid-murid beliau bagi mereka yang merasa murid beliau. Ya qaumi, wahai murid-muridku, intahiju waktanimu babal hayati madama maftuhan. Wahai murid-muridku, perhatikanlah, waktanim, kemudian rahilah. Nah, perhatikan dan raih cepat, bukan hanya sekedar memperhatikan, bukan hanya melihat, tapi raihlah pintu-pintu kehidupan selama dia terbuka. Pintu kehidupan itu apa? Pintu kebajikan. An qaribin yughlaqu ankum, yang boleh jadi di waktu dekat pintu itu tertutup bagi kalian. Para ahli sufi mengenal dua keadaan kebaikan ini. Pertama adalah kebajikan yang umumnya dalam arti syariah, maka ketika pintu itu terbuka kita ambil. Yang kedua adalah pintu di mana tertutupnya keadaan, yaitu tertutupnya, yang pertama tadi ada raih, yang itu bisa tertutup kapan saja bisa terjadi. Yang kedua adalah pintu kebaikan itu ada di hadapan kita, kita tidak meraihnya, tiba-tiba kita meninggal dunia. Waktu yang an qaribin, yang waktu yang amat dekat, itu maksudnya adalah kematian, bisa diartikan kematian. Bagian yang pertama, saudara sekalian, banyak pintu kebajikan. Misalnya di dalam hadis Nabi, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qala lahu, siapa yang membaca kalimat ini, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala membebaskan budak, 10 orang budak di zaman Bani Ismail. Subhanallah. Kita tidak terpikir kebaikan apa dan bagaimana pahala di sana. Tapi melewati pintu ini kita mengerti apa maksudnya. Maksudnya adalah di mana kebaikan itu amat luar biasa bagi kita. Terbukanya pintu kebajikan itu kadang kita tidak bisa kita usahakan kecuali dia memang terbuka. Bagaimana keadaan itu? Misalnya orang yang, contoh di masa Rasulullah adalah
orang yang dibukakan Allah bagi para sahabat Nabi hidup bersama Rasulullah SAW. Itu adalah pintu terbuka bagi mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang meraih kesempatan waktu itu menjadi sahabat Nabi. Ada juga yang tetap kafir. Ini merugi sekali orang ini kan, merugi sekali. Orang-orang menjadi teman yang hidup sejaman dengan Imam Al-Ghazali, beruntung sekali dia. Orang yang hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Jalani, beruntung sekali dia bersama beliau dapat mendapat nasihat kepada beliau. Kalau di Kalimantan Selatan mungkin rumahnya tempat dekat dengan masjid, sehingga dia mudah untuk sholat, sehingga dia mendengar azan langsung sholat, mendengar azan langsung. Subhanallah, itu kebaikan, pintu-pintu kebaikan terbuka baginya, maka lakukan saja, bersegera. Ada dia terhubung dengan majelis-majelis keagamaan, majelis-majelis yang bisa memberikan nasihat kebaikan baginya, bisa memberikan peningkatan keimanan, ketakwaannya kepada Allah. Dia dapat terhubung, kemudian selama pintu terbuka, lakukan terus, bersegera, raihlah itu, kata Syekh Abdul Qadir, raih pintu yang terbuka itu sebelum nanti tertutup keadaanmu. Bagaimana contoh yang tertutup? Contoh, tiba-tiba Tuan A, si pemuda ini, ya, katakanlah pemuda, tiba-tiba dia mendapat, karena pekerjaan tidak ada, selama ini tidak ada pekerjaan yang cocok baginya, tiba-tiba dia mendapatkan pekerjaan, taruh langsung aja mendapatkan, karena daftar apa, dia dipekerjakan di suatu tempat yang jauh dari keramaian manusia, anggap begitu ya. Ada seperti itu kan, nah ada di sebuah pulau atau apa yang jauh dengan manusia, mungkin di mercusuar, jaga mercusuar misalnya atau apa ya, maka di sana dia tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan berjamaah bersama orang. Hubungan telepon putus, berbuat kebaikan kepada manusia tidak dapat, bahkan beribadah sulit. Kenapa beribadah sulit? Karena ada kesibukan yang diwajibkan oleh pekerjaan. Orang melakukan tambang di suatu tempat yang jauh, di hutan, di mana dan sebagainya. Ini adalah suatu keadaan yang menjadikan dia tertutup keadaan kebaikan-kebaikan. Datang ke majelis taklim tidak bisa lagi dia, tidak bisa ke majelis taklim dia. Berbuat kebaikan kepada manusia, kepada siapa manusia, sama sedikit sekali orangnya. Mau beramal, sedekah dan sebagainya banyak tidak bisa. Biar ada uang nggak bisa dia melakukan apa-apa. Atau bahkan kebaikan terhadap dirinya sendiri sedikit, bahkan kebaikan untuk keluarganya sedikit, paling untuk mengirim nafkah. Tidak ada kebaikan yang lain yang bisa dilakukannya. Untuk bertobat dan sholat secara khusyuk di sana, hanya mungkin ibadah saja, amalan pun dihalangi oleh pekerjaan yang melelahkan dia. Habis bekerja kelelahan dia tertidur, subhanallah. Maka saat itu pintu-pintu tertutup. Yuglaku ankum, ditutuplah keadaan itu. Itu kehidupan. Ada lagi yang kedua. Kasus yang kedua, ini kan contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pintu tertutup adalah orang yang ingin berbuat kebaikan, atau selama ini dia tidak bagus juga ya, tidak ya, karena pemuda, keadaan hidup, lingkungan ya, tidak berzikir, tidak lagi, tiba-tiba dia berhasrat untuk, karena melihat temannya, mungkin karena mendengar ceramah di YouTube, mungkin wah ini bagus nih, dengarkan ceramah. Beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Dan qoribin, tidak tahu kita, keadaan itu menjadikan meninggal dunia. Sedikit tertutuplah pintu itu selama-lama baginya untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Karena itu maka lakukan saja. Karena itu firman Allah mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wal jannah. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surganya. Nah, ini Allah sendiri menyuruh bersegera ya. Iktanimu af'alal khairi madam tum qadirina 'alaiha. Karena itu raihlah pekerjaan perbuatan-perbuatan yang baik menurut Allah, yang mendapatkan kamu situ ridho Allah, mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah. Allah makin suka kepadamu selama itu qadirina 'alaiha, selama kamu mampu melakukannya.
mampu melakukannya, lakukan saja. Iktanimu babat taubah, dan raihlah juga pintu-pintu taubat. Selama kamu ada kebebasan waktu, adanya waktu, kamu susun dalam hidup kamu itu untuk bertobat kepada Allah, bertobatlah. Mungkin kalau dalam fikih ada namanya sholat taubah 2 rakaat atau 6 rakaat minat tawabin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin, beliau mengisahkan tentang sholatul awabin, yaitu antara maghrib dan isya itu 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada 6 rakaat yang bisa dikerjakan sholatul taubah. Nah, waktu siang boleh, nah boleh juga waktu siang. Sebenarnya ini kalau mengkhususkan bagus sekali malam hari adalah antara maghrib dan isya. Ini menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Boleh juga di waktu lain ada kesempatan sholat taubat kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Udah ada lagi dosa-dosa yang kira-kira masih banyak lagi dosa-dosa kita. Apa sih? Kita ngaku salah, kalau tidak merasa berdosa ngaku salah aja dengan Allah pasti. Hampir setiap gerak kita ini kalau mengerti cara hakikat kita berbuat dosa. Kenapa tidak? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah, ya, kehendak Allah. Maunya Allah A, kita B. Maunya Allah dengan keadaan tertentu ridho kita. Nyatanya kita tidak ridho. Mana tahu kita tidak tahu. Karena itu minta ampun. Karena itu di dalam agama kita ada 2 kalimat bahasa yang sangat diingatkan oleh Rasulullah dan menjadi doa Rasulullah. Pertama, Rabbik firli, ya, doa meminta ampun kepada Allah. Rabbik firli, ya Allah ampuni aku. Kedua adalah Allah mas'alukal afwa, ya Allah beri aku kemaafan. Makanya kepada orang yang sudah meninggal dunia itu Rasulullah berdoa, Allahumma firlahu, ampuni dia, warhamhu, apihi, wa'fu anhu, ampun, kemaafan dari Allah. Maaf ini apa? Kalau ampun pasti dosa, ya, dosa. Afun ini apa? Kesalahan-kesalahan yang kita tidak tahu, kesalahan yang kita tidak sadari. Itu banyak sekali. Bahkan kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, umul balu'ah namanya. Kadang-kadang itu bersifat umul balu'ah, dosa yang renteng-merenteng dalam kehidupan ini tanpa kita sadari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bukan pembahasan kita, nanti terlalu panjang masalah itu. Tetapi intinya adalah bertobat. Buka pintu taubat, buka pintu taubat. Selama pintu taubat itu masih terbuka, maka lakukan. Wadakulu fihi, masuklah kamu ke pintu taubat itu. Madama mabtuhan lakum, selama dia terbuka untukmu, kata Syekh. Masya Allah. Iktanimu babad doa, kemudian raih pula untuk berdoa apa saja. Bahwa mabtuhul lakum, selama itu terbuka bagi kalian untuk berdoa. Buat kesempatan, daripada kita sunda gurau macam-macam, buat kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Iktanimu baba mujahamati ikhwanikumus sholihin. Nah, yang selanjutnya setelah kita ambil raih kebaikan semampu kita, bertaubat kepada Allah. 2, ambil lagi doa kepada Allah, selalu menyempatkan doa. Kemudian lakukan lagi pintu-pintu terbuka kalau memungkinkan bergaul dengan orang-orang saleh. Lakukan selama pintu itu terbuka. Bahwa mabtuhul lakum, selama pintu itu terbuka bagi kalian, lakukan itu. Ini adalah tarekat. Ini termasuk tarekat, bisa dikatakan tarekat dalam hidup kita yang diajarkan oleh Syekh untuk kita menjadikan selamat, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara tarekat dalam hidup kita. Di antara tarekat-tarekat yang baik, ya, di antara nasihat yang baik bisa kita lakukan dalam hidup. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, saudara sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رفيق